teman-teman Sulawan, selamat datang di Saga Talks. Perkenalkan, nama aku Nasa Julia dari kelas 11-5. Di sini nih aku nggak sendirian loh. Aku ditemenin sama guru ekonomi kita, yaitu Bu Lutfiana. Halo Bu. Halo. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat dong. Udah sarapan juga nih ya. Oke, siap. Bu Lutfi, sekarang ngajar ekonomi kelas berapa aja nih? Coba nih tebak kelas berapa? Kelas 10. Betul, 10 berapa ayo? Berapa ya? 11 nih. Oke, 11 dan 12. Terus terakhir kelas 12. Doakan ya, semoga kelas 12 di Sulawan keterima di PTN yang diinginkan. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, hari ini nih kita bakal bahas topik yang agak serius tapi penting banget. Apa tuh kira-kira? Apa nih Bu? Kira-kira tebak dong. Apa nih ya? Apa nih ayo? Iran yang mesti Amerika. Oh iya, betul dong. Saat ini kita akan bahas tentang perang Amerika dan Iran. Kenapa sih itu bisa bikin harga-harga di Indonesia jadi naik banget? Wah, menarik nih, dan memang lagi hangat banget ya ini. Apalagi sampai berpengaruh sama negara kita secara tidak langsung. Bu, jujur ya, saya tuh bingung banget. Perang Iran kan jauh nih dari Indonesia. Kok bisa sih ngaruh banget ke Indonesia sekarang? Nah, pertanyaan yang sering banget muncul di kalangan anak muda nih ya. Jadi gini nih, dunia sekarang itu saling terhubung antara aku dan kamu sama sih ya, kayak dunia gitu. Kalau ada konflik besar, apalagi melibatkan negara seperti Amerika dan Iran, dampaknya bisa kemana-mana nih, termasuk ke negara kita, Indonesia gitu. Memangnya Bu, dampak utamanya tuh apa aja? Yang paling terasa tuh harga minyak dunia. Iran, salah satu negara berpenghasilan minyak. Kalau ada perang, pasokan minyak bisa sangat terganggu. Akibatnya, harga minyak dunia semakin naik gitu. Oh gitu, karena harga minyak naik, kita tuh juga kena dampaknya gitu ya? Betul sekali, Indonesia masih impor minyak nih. Jadi, kalau harga minyak dunia naik, kita harus bayar lebih mahal dong ya. Dampaknya bisa ke harga BBM nih, listrik, dan biaya transportasi. Berarti ini tuh kayak efek domino nggak sih? Persis sekali, tepat. Misalnya nih ya, ongkos kirim naik, ongkir naik nih. Jadi beli nggak di Shopee? Jadi nanti harga makanan, barang, semua ikut naik. Itu yang bikin inflasi. Nah, ngomong-ngomong inflasi, tahun 2026 ini angka inflasinya tuh kisaran di berapa sih Bu? Ayo tebak, berapa nih di tahun 2026? Ada yang tahu? Tinggi banget kan? Oke, kita jelasin ya bareng-bareng. Di tahun 2026, inflasi Indonesia itu sekitar 4,7%. Jadi, sudah di atas target yang biasanya dijaga nih kisaran 2 hingga 3% gitu. Dengan angka segitu tuh, itu termasuk tinggi ya? Atau masih di batas normal aja? Kira-kira gimana nih? Tentunya itu lumayan tinggi ya, dan salah satu penyebabnya tekanan dari luar negeri, termasuk konflik ini nih, konflik yang sekarang terjadi. Selain dari harga minyak nih, terus ada faktor lain yang bikin inflasi lain naik nggak sih Bu? Ada, salah satunya nilai tukar rupiah. Waktu kondisi global lagi tegang, investor biasanya menarik apa nih? Cuan dari negara berkembang nih. Akibatnya nilai rupiah akan melemah. Kalau rupiah melemah tuh, berarti barang-barang jadi lebih mahal. Bener nggak sih? Betul sekali, terutama barang impor jadi lebih mahal. Misalnya nih ya, bahan baku industri, elektronik, bahkan makanan tertentu. Nah, kalau biaya produksi naik, harga jual pun juga akan ikutan naik gitu. Berarti sebenarnya tuh kita kena dari dua sisi nggak sih? Dari minyak dan juga kurs. Bener nggak sih? Betul, bukan hanya 2 sih, bahkan bisa 3. Coba yuk kita sebutin. Yang pertama, harga energi akan naik, ya kan? Yang kedua, rupiah tuh melemah. Yang ketiga, ekonomi global jadi tidak stabil. Oh begitu ya. Gini nih, aku tuh sempat baca-baca. Terus
nemu satu berita, katanya pemerintah itu harus ngeluarin subsidi yang besar banget ya Bu. Bener nggak sih itu? Subsidi ya. Betul sekali. Pemerintah bahkan harus menambah subsidi energi sampai sekitar 100 triliun. Coba Mbak, nolnya berapa tuh? Banyak banget ya. Banyak banget, 100 triliun loh ya. Wah, itu sih gede banget ya. Kalau nggak disubsidi berarti bisa lebih parah banget ya. Jelas, harga BBM bisa melonjak tuh dan inflasi lebih tinggi lagi. Kalau misal dari sisi masyarakat nih, yang paling kerasa tuh apa ya kira-kira? Aduh, ngomongin masyarakat nih ya. Aku juga masyarakat nih ya, ibu-ibu lagi loh ya. Terasa banget nih harga bensin naik, tiba-tiba naik, dibatasi lagi. Waduh, harus ngantri malam-malam ya. Iya, Yang kemarin kemakan omongan TikTok gitu ya. Ngantri malam-malam jam 10, jam 11 biar tanggal 1 April nggak naik. Tahu-taunya naik apa enggak? enggak. Ya Allah, astagfirullah. Yang kedua, ongkos transportasi naik. Tentunya alhamdulillah masih ada BRT. Lumayan loh ya naik BRT 1000. Jadi kalau BBM naik, Pertalite naik, Pertamax naik, tenang saja. BRT pasti 1000 tuh. Yang ketiga, harga bahan pokok itu ikut naik. Duh sedih, telur naik, cabai naik, ayam nanti juga ikut naik. Aku harus makan apa nih ya? Nanem kali ya aku nanti ya. Nah, terus kan belanja jadi makin mahal kan? Bener nggak sih Bu? Betul sekali nih, mahal sekali nih. Itu contoh nyata dampak dari inflasi nih ya. Tapi Bu, kondisi kayak gini tuh berbahaya nggak sih buat ekonominya Indonesia? Kira-kira bayang nggak ya? Menurut saya masih dalam batas aman, tapi kita harus waspada nih. Kabar baiknya, sistem perbankan kita masih cukup kuat. Banknya kita masih cukup kuat nih ya. Dan pemerintah juga aktif mengendalikan inflasi. Terima kasih juga sama Pak Prabowo nih ya. Terima kasih Pak Prabowo. Cinta deh. Berarti sampai sekarang ini belum sampai di tahap yang krisis banget gitu ya Bu? Belum. Menurut saya belum sih. Tapi kalau konflik makin lama, dampaknya bisa makin besar tuh. Wah, berarti itu jadi kompleks banget ya. Walaupun perang Iran sama Amerika itu jauh dari Indonesia, dampaknya tetap kerasa nih karena harga minyak naik, rupiah melemah, dan akhirnya bikin inflasi meningkat tinggi. Betul sekali, ini bukti bahwa ekonomi dunia itu saling terhubungan dan kita sedang tidak baik-baik saja gitu. I see. Kenapa harga naik itu nggak cuma karena faktor dalam negeri ya Bu? Betul. Oke, terima kasih banyak ya Bu Lutfi sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang santai hari ini. Oke, sama-sama senang bisa berbagi dan tentunya ada quotes. Kita harus rajin pangkal, pandai, hemat pangkal, kaya. Tentunya kita harus efisiensi pada saat ini gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you, bye-bye. See you.